uang nggak bakal kemana-mana, rezeki kamu nggak bakal kemana-mana. Yang untuk kamu sampai kepada kamu, yang untuk kamu tidak akan sampai. Itu ditanamkan benar-benar dalam hati anak-anaknya. Saya punya abah dari umur 7 tahun sampai 11 tahun, tertanam dari semenjak. Jadi kita itu nggak, kalau sekarang ini kadang-kadang kita dari rumah itu ya, itu kalau mau ngajar di pondok itu lewat gerbang itu dekat sekali, tapi kita keliling dulu pakai motor, lewat belakang pondok. Kenapa? Karena takut ketemu sama wali murid. Kenapa? Kalau ketemu wali murid kadang-kadang dia nggak enak atau gimana, akhirnya dia ngasih amplop lah dan sebagainya, kan nggak ikhlas gitu kan. Itu kalau kita makan itu sakit perut itu kita, kan terpaksa dia ngasihnya gitu. Ada kita menghindar karena kita yakin tidak kemana-mana. Waktunya saya tidur jam 2 itu tidur saya sampai jam 5, walaupun orang datang mau bawa amplop sak tebelnya gimana, tetap saya nggak temuin. Tahu sendiri, jadi jam tamu saya nggak bisa jam 2 sampai jam 3. Nah, sehingga apa? Kalau dia itu memang betul-betul, subhanallah ada aja, ada yang ngirim, Beb ini dari fulan, ini dari fulan, ada. Saya duduk-duduk, bangun tidur, saya duduk-duduk, ternyata apa? Ada amplop di atasnya pot untuk Habib dari Al-Fakir hamba Allah. Wah, itu luar biasa, itu paling seneng saya begitu. Nah, apalagi kalau seumpama ngasih sama orang alim ya, pantasnya, harusnya, secara adabnya, memang memberikan hadiah kepada orang alim itu termasuk sedekah paling utama. Tapi jangan lewat tangan, nggak bisa gitu loh. Karena kadang-kadang dia merasa rendah gitu loh. Jadi dihargai uang gitu loh. Jadi seperti itu, masukkan ke kantongnya. Itu lebih mulia, lebih muliakan daripada kayak begini, kayak merasa rendah gitu loh. Jadi karena memang kita ini betul-betul diambil ikrar sama perjanjian dengan ilmu itu luar biasa ya. Terutama saya punya guru Profesor Dr. Muhammad Maliki, Al-Habib Zain Ibrahim Bismid, begitu saya punya abah, itu betul-betul. Jadi jangan sampai mengajar dakwah karena uang, jangan. Jadi saya pernah suatu waktu saya ditawari, saya dinaikin mobil sport ya, merek mahal, jadi harganya 1 miliaran lah gitu. Lalu si yang punya mobil bilang gini, Beb kalau antum mau Beb bawa. Coba lihat, ini kan diuji ujian berat itu. Siapa yang nggak mau mobil kayak begitu? Ini kursinya 2, kalau kita pakai begitu kan keren banget tuh. Nah, subhanallah, saya langsung ilmu. Jadi ilmu itu harus jadi tuntunan kita. Nah, saya nggak jawab, walaupun hati saya ambil gitu. Saya nggak jawab, diam. Sudah. Setelah saya pulang ke rumah, saya ceritain sama anak-anak untuk mendidik mereka. Abi kemarin Bi gini. Terus Bi, ya Abi nggak jawab apa-apa. Nah, harusnya kalau mau ngasih sama kita, jangan begitu caranya. Caranya bagaimana? Gini, Beb, ini Habib, mobil ini buat Habib. Nah, itu baru. Tapi kalau antum mau, Beb, ambil. Kan kita harus bilang apa? Mau atau iya. Nah, itu mengatakan mau atau iya itu di dalam orang yang punya ilmu itu nggak boleh merendahkan diri begitu. Gitu. Subhanallah, akhirnya saya punya anak-anak yang gergetan. Ya kenapa bilang mau? Bilangnya itu kan bagus, mahal Bi. Akhirnya sempat juga dia WA sama yang haji ini, Ji berapa itu mobilnya mau dijual? Dia bilang gitu. Nah, barangkali kan, oh enggak Beb, itu buat abinya Beb. Kan ya udah saya terimain. Dia bilang gitu. Subhanallah, si orang itu dia bilang gini, Beb ini saya nggak jual Beb, ini hadiahnya ultah saya punya istri. Habis sudah, pupus sudah harapannya dia. Sudah. Setahun kemudian, subhanallah, orangnya datang sama mobil itu dibawa sampai BKB-nya kasih kepada saya. Nggak kemana-mana rezeki. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Jadi rezeki nggak kemana-mana. Jangan sampai kita jadikan media untuk mendapatkan sesuatu, jangan. Karena apa? Allah bertanggung jawab. Zat yang maha profesional, yang melintaskan orang itu memberikan, mencegah itu Allah. Sehingga lihat, ada satu kata-kata bijak yang diungkapkan oleh Habib Husin Haddad yang dipegang oleh saya punya abah Habib Hasan Baharun. Ini penting bagi mereka yang punya pesantren ya, yang mengumpulkan donatur. Saya punya abah selalu ketika datang kepada orang kaya untuk meminta bantuan untuk pondok dan sebagainya, beliau kata begini, saya nggak mengatakan kecuali seperti yang dikatakan Habib Husin Haddad Jombang. Habib Husin Haddad Jombang, beliau banyak yatimnya, beliau banyak janda yang ditanggungnya, tapi dia bukan orang punya. Tapi setiap kali dia datang kepada orang yang punya, dia kata begini, inna atait wallahul mu'ti wa anta mashkur wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'dzur. Ajib, kata-kata yang bijak luar biasa. Kalau engkau berikan, saudaraku, apa yang aku minta ini, sesungguhnya Allah yang memberi, tapi karena engkau, lewat engkau, maka aku berterima kasih padamu. Tapi kalau semua engkau tidak beri apa yang aku minta,
Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu, karena sebenarnya yang mencegah itu bukan kamu tapi Allah. Ajib. Itu yang semacam itu harus tanamkan pada kita. Tapi jangan sampai kita tanamkan semacam itu kemudian kita nggak mau kerja. Nah, itu salah. Jadi kenapa orang malas itu nggak ada yang kaya? Karena dia malas. Kalau dia mau jadi orang kaya harus belajar, harus rajin untuk bekerja, harus rajin berdagang, baru dia itu akan dapatkan. Nah, sementara jangan sampai fokus kepada hasilnya, tapi minta kepada Allah. Itu yang harus dilakukan.